Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Publik akan mempresentasikan dengan materi pajak daerah. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zidan Tajala dengan NIM akhir 141. Yang kedua, Mita Wulandari dengan NIM akhir 158. Yang ketiga, Imelda Agistiano Rohmah dengan NIM akhir 170. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota, yaitu yang pertama pajak provinsi. Jenis pajak provinsi ada 5, yaitu yang pertama pajak kendaraan bermotor yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang keempat, pajak air permukaan yang diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kelima, pajak rokok yang diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota ada 11, yaitu 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan yang ke-11 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bagi hasil pajak provinsi. Bagi hasil pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal memiliki paling kurang 2 target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan memeratakan kemampuan atau kapasitas fiskal antar daerah berdasarkan derajat kebutuhan masing-masing. Pendapatan pajak pusat dan pajak daerah atau pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota memiliki selisih yang besar. Selisih tersebut dikarenakan pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Persentase bagi hasil pajak provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel pembagian pendapatan pajak provinsi. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor pada pemerintah kabupaten atau kota mendapat pendapatan 30%, sedangkan pemerintah provinsi mendapat pemerataan 30% dengan potensi 70%. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah kabupaten atau kota mendapat pendapatan 30%, serta pemerintah provinsi mendapat pemerataan 30% dengan potensi 70%. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pada pemerintah kabupaten atau kota mendapat pendapatan 70%, sedangkan pemerintah provinsi mendapat pemerataan 20% dengan potensi 80%. Yang keempat, pajak air permukaan. Pada pemerintah kabupaten atau kota mendapat pendapatan 50% dan 80% khusus untuk pendapatan pajak air permukaan dari sumber air yang berada hanya pada satu wilayah kabupaten atau kota. Lalu, untuk pemerintah provinsi mendapat pendapatan 50% dengan potensi 50%. Terus yang kelima, pajak rokok. Pada pemerintah kabupaten atau kota, pajak rokok ini mendapat pendapatan 70% dengan pemerintah provinsi 50% dengan potensi 50%. Hasil pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota.
dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Alokasi pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 10%. Diharapkan dapat meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan sarana dan prasarana jalan. Hasil pendapatan pajak rokok termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota dialokasikan sebesar 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak. Yang pertama, tata cara pemungutan pajak. Di Indonesia terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Untuk pemungutan pajak daerah sendiri hanya menggunakan Self-Assessment System dan Official Assessment System sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Self-Assessment System merupakan aturan pajak yang membebankan ketentuan dari besarnya pajak yang harus dibayarkan melalui wajib pajak secara pribadi yang bersangkutan. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak setempat maupun melalui sistem online. Official Assessment System. Sistem ini membebankan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak yang berisi nilai pajak terutang dan wajib pajak harus membayarkan pajak yang terutang tersebut sesuai dengan besaran pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu untuk menghitung kembali besaran pajak yang terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang tersebut. Withholding System. Sistem pajak ini merupakan sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga. Jadi, bukan wajib pajak atau aparat yang berkaitan dengan pajak yang menghitung besarnya pajak ini, melainkan pihak ketiga seperti perusahaan yang melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang diperoleh. Berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-Undang PDRD, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dapat dipungut dengan 2 cara. Yang pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Official Assessment System. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan nota perhitungan. Yang kedua, pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Self-Assessment System. Dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPDKB dalam 3 situasi sebagai berikut. 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya. 3. Saat kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi wajib pajak sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB pada poin 1 dan 2, maka nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang sesuai dengan kebijakan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PDRD. Sementara itu, sanksi yang diberikan pada wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara jabatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang diberikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambahkan juga sanksi bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal hingga 24 bulan. Surat tagih pajak. Surat tagih pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Berikut beberapa penjelasan mengenai STP. Tata cara pembayaran dan penagihan. Yang dievaluasi terhadap tata cara pembayaran dan penagihan adalah mengenai jatuh tempo pembayaran pajak terutang, angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga, tata cara pembayaran pajak, dokumen yang digunakan untuk membayar pajak, tempat pembayaran pajak serta penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dalam Raperda. Di samping materi muatan yang harus dimuat dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat juga mengatur ketentuan lain sebagai materi muatan tambahan, yakni berkenaan 1. Prosedur pengajuan keberatan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umumnya perpajakan, pasal 25 ayat 1 mengatur bahwa keberatan pajak yang disampaikan wajib pajak hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. 2. Prosedur pengajuan banding pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, banding pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. 3. Pembetulan, pembatalan ketetapan pajak dan penghapusan sanksi administrasi. Pembetulan ketetapan pajak terbatas pada kekeliruan atau kesalahan dari a. Kesalahan penulis nama, alamat, NPWP, jenis pajak, nomor surat, tahun atau masa pajak dan tanggal jatuh tempo. B. Kesalahan penghitungan dari perjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dari suatu bilangan. C. Kekeliruan dalam menentukan atau penerapan taruf, persentase, penghasilan neto, penerapan sanksi administrasi, PTKB, perhitungan PPh tahun berjalan dan pengkreditan pajak. Berikutnya keputusan terhadap penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagai berikut. A. DJP secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat menghapus atau mengurangkan sanksi administrasi berupa denda, kenaikan dan bunga. B. Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. C. DJP harus memberikan putusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi paling lambat
12 bulan sejak surat permohonan diterima. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah melewati dan DJP belum memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.